Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja pada karyawan MDLY. Nah, pada bab satu atau pendahuluan ada latar belakang. Nah, latar belakang kenapa saya mau melakukan penelitian ini adalah perusahaan yang unggul pada era bisnis yang dinamis. Ini ialah perusahaan yang dapat bersaing di dunia digitalisasi. Nah, di mana berbagai organisasi itu dapat bersaing dengan ketat agar selalu aktif, berinovasi, serta dapat merespon dengan cepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta hal yang meningkatkan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, jadi perusahaan-perusahaan industri fashion merupakan salah satu contoh nyata dari bisnis yang sangat dinamis. Nah, industri fashion itu dikenal dengan perubahan tren yang cepat dan persaingan antar perusahaan yang sengit. Hal ini membuat perusahaan fashion harus selalu update serta memahami perubahan selera konsumen dengan cepat. Nah, MDL ini merupakan salah satu perusahaan industri fashion Indonesia yang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya sebagai salah satu merek fashion lokal yang sudah menyebarkan produknya ke seluruh Indonesia. MDLY selalu berupaya menjaga kualitas produk serta layanan yang ditawarkan. Nah, dalam dunia yang dinamis dan kompetitif seperti industri fashion, kepemimpinan yang mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan menjadi hal yang sangat penting. Gaya, gaya kepemimpinan yang efektif dalam MDL ini tidak hanya mendorong karyawan untuk tetap berinovasi, tetapi juga menjaga tingkat kemaksimalan produktivitas mereka. Nah, jadi kepemimpinan transformasional ini kayak memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Pemimpin yang menerapkan gaya ini dapat membantu menumbuhkan motivasi, meningkatkan mutu karyawan, dan membuat perusahaan lebih efektif. Dukungan dari pemimpin sangatlah penting dalam memastikan bahwa karyawan merasa termotivasi dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dan pemahaman di atas itu, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Motivasi Kerja pada Karyawan MDLY. Nah, di sini perumusan masalah yang saya ambil adalah berdasarkan latar belakang sebelumnya yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja pada karyawan MDLY. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja pada karyawan MDLY. Nah, terdapat manfaat penelitian. Berikut adalah manfaat penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang konsep dan praktik kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian dapat mengungkap sejauh mana gaya kepemimpinan ini mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Memberikan pandangan yang lebih kaya tentang bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja anggota tim. Jadi lebih ke bagaimana penelitian ini dapat mengetahui bagaimana hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, kemudian ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan MDLY untuk memahami lebih baik bagaimana kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan dengan pemahaman yang lebih baik. Ini perusahaan dapat mengembangkan strategi kepemimpinan yang lebih efektif untuk meningkatkan motivasi dan akibatnya meningkatkan kinerja karyawan. Untuk detailnya bisa dibaca. Nah, selanjutnya ada bab 2 atau bab landasan teori. Di sini ada konsep. Jadi judul ini kita ambil, judul penelitian ini saya ambil berdasarkan komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini kan kayak disiplin ilmu komunikasi yang mempelajari bagaimana informasi, pesan, atau ide-ide itu disampaikan, diterima, dan diproses dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ini tuh mencakup aspek komunikasi yang terjadi di lingkungan kerja, baik itu melibatkan komunikasi formal seperti memo, laporan, atau presentasi, maupun komunikasi informal yang terjadi dalam percakapan sehari-hari antar anggota organisasi.
Nah, jadi kayak fungsi komunikasi organisasi ini ada sebagai alat untuk pengelola informasi, sebagai alat pengambilan keputusan, berperan dalam memotivasi karyawan, sebagai alat untuk mengelola konflik, berperan dalam pembangunan budaya perusahaan. Nah, ini ada aliran teori komunikasi organisasi, ada teori sistem komunikasi organisasi, ada teori pertukaran, teori komunikasi simbolik. Nah, dengan memahami aliran teori yang tadi, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana komunikasi berperan dalam budaya organisasi, pertukaran informasi, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesuksesan dan efisiensi organisasi. Nah, terus ada kepemimpinan organisasi. Nah, kepemimpinan organisasi ini dalam konteks komunikasi organisasi memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa komunikasi berjalan efektif dan efisien di seluruh organisasinya. Nah, pemimpin ini organisasi ini biasanya tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan visi yang jelas kepada anggota tim, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan yang mendorong komunikasi terbuka, kolaboratif, dan berdaya guna. Selanjutnya ada iklim organisasi. Iklim organisasi itu merujuk kepada keseluruhan suasana, mulai dari budaya, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Nah, di sini ada 10 review literatur, 10 penelitian terdahulu, mulai dari 5 tahun sebelumnya. Di sini ada penelitian dari Aderio Marta dan teman-teman mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Nah, di sini ada 10 penelitian yang serupa bisa dibaca, yang mana mayoritas dari hasil penelitian ini adalah menyatakan adanya pengaruh atau hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional ini terhadap peningkatan motivasi kerja karyawan. Sehingga terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, di sini variabel X. Dalam penelitian ini, variabel bebas atau variabel X yang digunakan adalah gaya kepemimpinan transformasional. Jadi, kalau ini merupakan blank. Nah, variabel Y dalam penelitian ini yaitu atau variabel terikatnya motivasi kerja. Penjelasannya bisa dibaca. Nah, ini ada model penelitiannya. Jadi kayak apakah ada hubungan atau keterkaitan antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja. Nanti akan dihubungkan pada bab selanjutnya. Hipotesis teori. Nah, dari uraian sebelumnya itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja karyawan MDLY. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepemimpinan transformasional yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat motivasi kerja karyawan MDLY dan sebaliknya. Semakin rendah tingkat kepemimpinan transformasional, maka semakin rendah pula tingkat motivasi kerja karyawan tersebut. Nah, di sini ada bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama yaitu paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan paradigma positivisme, yaitu paradigma ini didasarkan pada prinsip bahwa realitas dapat diukur, diobservasi, dan dijelaskan secara objektif menggunakan metode ilmiah yang ketat. Dengan menggunakan paradigma positivisme ini, penelitian ini akan mengejar pemahaman yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti dalam konteks penelitian. Selanjutnya pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu karakteristik utama dari paradigma positivisme. Pendekatan kuantitatif ini adalah metode penelitian yang menekankan pengumpulan data dalam bentuk angka atau data berkualitas yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Nah, salah satu keuntungan
utama dari pendekatan kuantitatif ini adalah kemampuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat diuji secara objektif. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Nah, populasi penelitian di sini saya mengambil populasi penelitian sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu karyawan yang aktif bekerja di brand MDLY, yaitu ada total berjumlah 79 karyawan. Untuk sampel, di sini saya mengambil semua karyawan MDLY yang berjumlah 79 karyawan. Untuk penarikan sampelnya, itu saya mengambil teknik penarikan sampel total sampling. Jadi pendekatan di mana peneliti memilih seluruh elemen atau individu yang ada dalam populasi atau populasi tersebut untuk menjadi sampel tanpa adanya seleksi atau pemilihan secara acak. Nah, untuk ukuran sampel, jika penelitian yang menggunakan total sampling itu tidak memerlukan ukuran sampel yang spesifik karena seluruh populasi yang relevan dengan penelitian akan diambil sebagai sampel. Jadi, ukuran sampel dapat dalam penelitian ini itu sama dengan ukuran populasi yang akan diteliti. Kemudian ada hipotesis riset. Ada H0, H0 ini ada atau hipotesis 0. H0 dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja pada karyawan MDLY. Dan H1-nya hipotesis alternatif atau hipotesis alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja pada karyawan MDLY. Nah, maksudnya adalah jika di H0 itu ditolak apabila tidak ada hubungan yang signifikan. Tapi HA itu dapat diterima apabila terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu kita menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Responden diminta untuk merespon pernyataan-pernyataan dengan menggunakan 4 skala alternatif pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Kita menggunakan metode pengukuran data, validitas, dan reliabilitas. Validitas ini tingkat ketepatan dan akurasi suatu alat ukur dalam mengukur konsep dan yang dituju. Dalam penelitian ini, validitas itu alat ukur yang mengacu pada sejauh mana pernyataan dalam kuesioner itu mampu mengungkapkan dengan tepat aspek-aspek yang ingin diukur. Kalau reliabilitas itu alat ukur penelitian sejauh mana alat tersebut dapat diandalkan dan memberikan hasil yang konsisten. Dalam konteks ini, alat ukur reliabilitas itu akan menghasilkan hasil yang serupa ketika diuji kepada subjek yang sama dengan situasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada metode analisis data. Di sini kita menggunakan 2 metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat. Analisis data univariat ini tahap awal dalam proses analisis statistik, di mana peneliti itu mengeksplor dan merangkum karakteristik data yang terkait dengan satu variabel tunggal. Dalam penelitian, fokus utamanya adalah pada variabel itu sendiri. Nah, tanpa pertimbangan hubungan atau interaksi yang variabel yang lain. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Analisis data bivariat ini pendekatan statistik yang digunakan dalam penelitian untuk memahami hubungan atau asosiasi antara 2 variabel. Selanjutnya terdapat keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini, yaitu keterbatasannya ialah keterbatasan sampel. Jadi jika penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas hanya karena melibatkan karyawan dari satu perusahaan saja, yaitu MDLY. Selanjutnya ada kelemahan penelitian, kemungkinan terdapat bias responden. Responden mungkin memberikan jawaban yang diharapkan atau dianggap benar daripada jawaban yang sesungguhnya merefleksikan presentasi mereka. Selanjutnya ada penelitian korelasi seperti tidak ada penentuan sebab akibat secara pasti. Untuk selanjutnya ada definisi operasional. Dalam upaya menjelaskan variabel-variabel penelitian, peneliti ingin memiliki definisi operasional yang digunakan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan untuk memberikan pemahaman yang jelas
terkait istilah-istilah yang digunakan. Nah, selanjutnya ada operasional konsep atau ini ada tabel OK. Teman-teman bisa lihat dari konsepnya gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, operasional, transformasional, motivasi kerja dalam konteks pengangkatan pegawai. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.